Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pastor Joy Manik. Beliau akan membawakan tema, Mengapa Percaya Tuhan. Waktu saya serahkan pada hamba Tuhan, Pastor Joy Manik. Silakan Selamat Pastor. malam. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak Samuel. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba merenungkan satu tema, yaitu mengapa percaya Tuhan. Apa percaya Tuhan? Sebenarnya ini adalah sebuah topik yang mengawali segala sesuatu yang terkait dengan keyakinan ya. Jadi terlepas dari apa yang kita yakini, agama apa yang kita pegang, kita anut, sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar adalah, kalau bahasa filsafatnya itu epistemologi ya, mengapa saya percaya apa yang saya percaya. Pertanyaan mengapa ini jauh lebih penting ketimbang bagaimana ya. Ada orang yang hari ini berdebat, berdiskusi tentang baptisan, tentang perpuluhan, ya tentang memuji Tuhan, alat musik A, alat musik B, ada ekspresi dan seterusnya, bagaimana memuji Tuhan. Tapi mungkin pertanyaan paling eh, mendasar adalah kenapa kita percaya Tuhan. Nah, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini di garis bawahi ya, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tentunya waktu kita baca Roma pasal 10, kita udah tahu ya, Paulus sebenarnya sedang menunjuk kepada siapa gitu ya. Nah, Paulus itu sedang menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang saat itu mempunyai pemahaman Injil yang lain ya. Kalau di kitab Galatia itu terkait dengan Injil yang lain, yaitu Injil yang mengajarkan bahwa Yesus saja itu tidak cukup. Jadi ada dua ekstrim. Yang pertama adalah ekstrim legalisme ya. Orang-orang yang percaya bahwa untuk bisa diterima Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Tapi ekstrim yang berikutnya adalah tidak, kita ini sudah diselamatkan. Jadi kalau sudah diselamatkan ya kita tidak perlu lagi melakukan sebuah kebaikan. Karena waktu kita berbuat salah pun Tuhan pasti akan mengampuni kita. Ya, dari situlah sebenarnya ada sebuah poin yang penting ya. Poin yang penting adalah pengertian yang benar itu ternyata sangat mendasar ya. Apa yang kita yakini dan kita percaya sebagai sebuah kebenaran, apakah itu adalah sebuah keyakinan kebenaran yang memang Tuhan sampaikan kepada kita, atau pada saat yang sama kita sedang membuat sebuah keyakinan sendiri sesuai dengan apa yang kita pikir adalah Tuhan. Ya. Ini terkait juga dengan banyak hal ya, misalnya tentang iman dan ilmu pengetahuan. Beberapa anak muda hari-hari ini juga rasanya sudah tidak terlalu suka dengan iman ya. Katanya ada yang bilang bahwa Kristen itu adalah kelompok orang yang baik tetapi stupid gitu ya. Kelompok orang yang baik tapi sebenarnya bodoh, karena begitu mereka datang ke sebuah gereja, mereka harus meninggalkan akal budi mereka di tempat parkir, lalu masuk ke dalam sebuah ibadah dan hanya berkata amin, amin, amin untuk firman Tuhan tanpa kemudian melibatkan ilmu rasio rasio. Ya. Oleh karena itu ada seorang filsuf yang saya akan kutip di awal, quote-nya ada kalimat begini ya, Francis Schaeffer. Ini saya senang sekali teolog ini ya, sebenarnya teolog yang juga filsuf ya. Nama tengahnya saya pakai buat anak saya yang ketiga ya, Caleb Schaeffer Manik ya. Dia punya sebuah statement, kalimatnya adalah what I do is what I think, and what I think is what I believe. What I do is what I think. Apa yang kulakukan adalah apa yang kufikirkan. Apa yang kufikirkan adalah apa yang kupercaya. Dalam beberapa dekade, beberapa waktu lalu ya, ada seorang teolog juga namanya James A. K. Smith mengatakan, what I believe is what I love. Jadi sebenarnya kalau kalimatnya mau dilanjutkan di dalam zaman sekarang ini, apa yang menjadi kepercayaan saya juga terkait dengan apa yang saya cintai. Nah, waktu kita ngomong tentang what I do is what I think, ini sebenarnya kaitannya dengan Alkitab yang mengatakan tunjukkanlah perbuatan melalui imanmu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kalimat tentang perbuatan yang nampak menunjukkan sebuah iman adalah kaitan dengan what I think is what I believe. Tapi apakah keyakinan kita tentang pemilihan ya, pilihan tentang, misalnya kita ngomong di FWF hari ini ya, malam ini kita semuanya Kristen.
Nah, saya nggak tahu berapa banyak dari kita punya latar belakang agama yang lain. Tapi whatever ya, apapun juga pilihannya, apakah kita percaya bahwa agama itu adalah sebuah sarana untuk kita bisa mengenal Tuhan atau agama hanyalah sebagai sebuah pengakuan bahwa kita ini sedang bicara tentang Tuhan? Karena agama itu kan tidak hanya terkait dengan hal yang sifatnya itu metafisik. Metafisik tuh keberadaan yang manusia kepada wujud yang ilahi, yang tidak nampak. Meta itu kan melampaui ya, tidak nampak begitu ya. Apakah agama itu adalah kaitannya dengan saya, dengan apa yang kita katakan sebagai Tuhan? Mau katakan Tuhan, Allah, Tian Kung, Yesus ya, atau Sai Baba atau siapapun itu namanya ya, misalnya ya kita ngomong saja namanya Tuhan itu siapa gitu ya. Tapi itu terkait dengan beberapa hal yang agama itu sebenarnya bukan hanya sekedar ngomong tentang saya dengan pribadi yang ilahi, bukan. Agama itu juga terkait dengan banyak hal, misalnya budaya dan tradisi. Misalnya terkait dengan sejarah misalnya ya. Kenapa kita percaya kekristenan misalnya? Yo ada banyak hal alasannya. Misalnya salah satunya adalah ketika Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan dampak. Dampaknya adalah proses kalender Masehi Indonesia seluruh dunia dimulai dari titik nol waktu after Christ dan before Christ misalnya. Ada dampak yang lain misalnya fakta-fakta sejarah ketika Yesus datang ke dalam dunia ini ada fakta-fakta sejarah yang memang tidak bisa dipungkiri itu ada dan seterusnya. Tetapi kalau kita ngomong tentang agama yang lain, mereka juga percaya ada Muhammad misalnya. Maaf saya tidak menggunakan kata nabi ya, mungkin Muhammad gitu ya, Bapak Muhammad lah ya, mungkin ini supaya lebih respect ya Bapak Muhammad. Kenapa? Karena waktu saya ngomong Nabi Muhammad, sepertinya saya mengklaim dan percaya bahwa dia adalah nabi. But buat saya fair enough karena saudara-saudara kita yang muslim juga tidak mau menyebut Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka menyebut Yesus adalah nabi. Jadi ya kita fair enough lah menurut saya. Nah, Bapak Muhammad ini pada waktu ngomong dia adalah the final prophet, nabi yang terakhir, mereka itu menggenapi dari apa yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi lainnya. Ya, saya tahu mungkin beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan ya di Indonesia. Saya nggak tahu di luar negeri ya, saya nggak tahu. Tapi di Indonesia kan his only son itu ya diminta untuk di take down gitu ya. Karena kisah-kisah yang terkait dengan sejarah ketika Abraham itu sebenarnya tidak mengorbankan Ishak tapi Ismail dan seterusnya. Nah, ada sebuah bagian sejarah yang pada dasarnya bagi orang-orang tertentu ngomong tentang Tuhan tuh bukan cuma sekedar Tuhannya, tapi sejarahnya juga penting gitu ya. Sejarahnya penting. Belum juga lagi tradisi misalnya. Makanya tradisi ini juga kan terkait dengan cara kan bagaimana. Ya misalnya gereja-gereja ortodoks, reform dan seterusnya kalau kita datang ke gereja biasanya tuh ada mimbar yang besar di tengah, lalu ada atribut-atribut yang lainnya. Tapi waktu kita lihat gereja karismatik dan kebaktian ya, ya mungkin kaitannya dengan tradisi yang kemudian pada saat dulu di tempat tertentu mereka tuh nggak bisa speak up, mereka hanya bisa ngomong di gereja, maka pada saat kita ngelihat gereja kok lebih hidup ya gitu ya, lalu kemudian diadopsi oleh Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Itu terkait dengan tradisi. Maka tidak bisa dipungkiri seperti kalimat di Roma pasal 10 tadi, kalau kita tidak mempunyai pengertian yang benar, maka kita sebenarnya tidak sedang mengenal kebenaran Allah bahkan tidak tunduk. Jadi kalau kata tidak tunduk kepada kebenaran Allah, saya terkait dengan bahasanya misalnya ateisme dan agnostik. Ya sudah, lebih baik tidak percaya ada Tuhan ya, tidak percaya akan keberadaan Tuhan atau kita percaya ada Tuhan tapi agnostik, kita nggak bisa kenal ya namanya siapa dan seterusnya. Saya pernah mention di dalam pertemuan sebelumnya ya, setelah WTC di Amerika itu meledak, ada sebuah survei yang mengatakan unaffiliated people ya, sebuah kelompok yang tidak mau terafiliasi dengan agama tertentu tuh semakin banyak ya. Jadi beberapa orang tidak mau disebut agamanya A, B, C, enggak. Tapi waktu ditanya apakah dia percaya Tuhan, dia ngomong yes, I do. Saya percaya ada Tuhan, tapi Tuhan yang mana sudahlah. Kita nggak usah berdebat ya, karena agama kan biasanya jadi pangkal pangkal salah satu pangkal ini ya, apa, berantem ya. Jadi pertikaian antar umat beragama itu terkait dengan agama-agama yang ada dan seterusnya. Oleh karena itu pengertian itu penting, maka izinkan saya memulainya, ini minta maaf ya mungkin udah malam terus kok suruh mikir agak berat, nggak apa-apa ya. Semoga nanti tidurnya bisa nyenyak lah ya. Oke, ini dia ya teori logika ya. Jadi dalam teori logika, saudara sekalian, ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu necessary ya dan juga sufficiency ya, sufficient. Sufficient itu kecukupan, necessary itu keharusan.
Saya contoh pertanyaan yang ada di depan kita ya. Bagaimana saya dapat lulus dalam sebuah ujian? Kalau pertanyaan ini diajukan dengan sebuah parameter, misalnya ya, necessary gitu ya, necessary, maka jawabannya adalah ya bukan belajar. Ya. Jawabannya adalah kamu harus hadir di dalam sebuah ujian tersebut. Nah ini ya, datang dan mengisi lembar ujian. Kalau datang dan mengisi lembar ujian, apakah saya bisa lulus? Enggak, maka tidak cukup, maka harus ada apa belajar gitu ya. Sama ya, sama seperti bagaimana saya dapat mengendarai sebuah mobil. Necessary-nya apa? Necessary-nya adalah ya saya harus punya mobilnya, harus ada mobilnya. Ya at least mau pinjam mau apa harus ada mobilnya. Percuma kamu les, kamu kursus, kalau nggak ada mobilnya percuma. Tapi kalau ada mobilnya, apakah itu cukup? Enggak cukup ya, harus belajar. Ya. Mungkin sampai sini dulu. Mungkin ada yang bisa kasih respon kali ya. Bisa mungkin tanya Bu Ayu aja ya. Gimana Bu Lanjut, Ayu? Pastor, Kira-kira. lanjut. Lanjut ya, oke sip. Terima kasih. Nah, demikian juga dengan teologika yang sama, bagaimana saya tahu Tuhan itu ada. Dengan cara yang sama kita mendekati. Bagaimana saya dapat tahu Tuhan itu ada? Jadi ada dua kemungkinan, ada dua hal yang harus kita jawab. Yang pertama adalah necessary, percaya ada Tuhan. Tapi percaya ada Tuhan apakah cukup? Enggak. Makanya ada alam semesta, hati nurani, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di dalam teori logika, sebenarnya hal yang utama dan pertama adalah namanya itu presaposisi ya, keyakinan dasar awal. Makanya waktu kita ngomong tentang ilmu pengetahuan dan juga iman gitu, seringkali kan dibenturkan ya. Orang yang pinter itu nggak bisa beriman. Orang yang beriman itu cenderung melepaskan rasio dan seterusnya. Sebenarnya itu nggak begitu ya. Jadi pertama kali yang harus diyakini adalah orang sebelum percaya sesuatu, dia harus pakai necessary dulu, percaya ada Tuhan dulu. Jadi orang yang tidak percaya ada Tuhan selalu akan mencari sebuah alasan, argumentasi untuk menguatkan necessary-nya tadi ini. Ya, bagaimana saya dapat berelasi dengan Tuhan? Ya, tentu saya percaya pada Yesus ya. Gimana saya dapat berelasi ya? Yesus datang ke dalam dunia ini karena nggak mungkin kita bisa mengenal Tuhan karena manusia yang berdosa. Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan manusia tidak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan keberdosaannya, maka Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tapi apakah cukup percaya pada Yesus? Jawabannya adalah tentu saja tidak cukup. Maka harus berdoa, disiplin rohani, baca Alkitab dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran ya, gambaran bahwa dia yang saya highlight di sini ya. Jadi bagaimana saya dapat tahu Tuhan itu ada adalah sebuah keyakinan dasar percaya ada Tuhan. Jadi kalau kita ngomong tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, itu banyak aspek ya, banyak elemen. Saya pernah ketemu beberapa anak pemuda yang hari ini sulit sekali ya untuk percaya tentang keberadaan Tuhan. Itu bukan karena dia tidak mendapatkan argumentasi yang cukup ya, bukan ya. Tapi lebih kepada kepahitan dalam masa lalu. Ya, kepahitan dalam masa lalu atau mungkin tarikan budaya yang sangat kuat dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya lagi menggumuli untuk ngambil studi lanjut di doktor dalam konteks ini ya, engaging mind and culture ya. Ini kaitannya dengan integrasi apologetika, teologi dan psikologi ya. Gimana orang itu sebenarnya pada waktu ingin percaya atau tidak percaya adanya Tuhan itu terkait bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya itu knowledge ya, pikiran, pengetahuan, bukan. Tapi terkait dengan banyak aspek ya, termasuk salah satu aspeknya adalah aspek psikologi, ya mungkin juga environment yang kemudian membentuk seseorang jadi ateis ya. Contoh ya misalnya Hitler lah ya, kita kalau ngomong tentang Hitler, latar belakangnya kan dia suka dibully ya sama orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi ini yang punya sesuatu, punya punya fasilitas gitu ya, kemudian suka ngebully dan ketika si Hitler ini bertumbuh dewasa, dia kemudian punya dendam yang ingin dibalaskan. Jadi dia beberapa tokoh ya, saudara yang saya bisa kutipkan, saya banyak sekali ya. Misalnya ini adalah Ted Turner, pendiri CNN. Dia pernah berkata Christianity is for a loser. Sebenarnya dia punya latar belakang Protestan konservatif ya. Jadi entah bagaimana kemudian Ted Turner ini mengambil sebuah pilihan mengatakan bahwa kekristenan itu untuk orang-orang pecundang. Hugh Hefner, ini pendiri majalah Playboy, dulunya adalah seorang yang sangat kental dengan ajaran metodis, dan kita tahu ajaran metodis sangat ketat sekali dengan ajaran-ajaran yang sifatnya itu kembali kepada Alkitab, tapi kemudian Hugh Hefner memilih untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan yang ketiga adalah ini orang yang mungkin tidak asing ya buat kita ya, Oprah Winfrey.
seringkali dipanggil sebagai pengkhotbah wanita pada saat itu, pada saat remaja ya. Saya bicara tentang Alkitab di Gereja Baptis Misionari. Salah satu kutipan yang saya dapatkan dari sebuah buku ketika dia diinterview adalah kalimatnya begini, I was raised to not question God, it's a sin. Saya dibesarkan untuk tidak bertanya tentang Tuhan. Itu adalah dosa. But I started to think for myself, and that's when I really started in my mind, in my mid-20s ya, my own journey towards my spirituality, my spiritual self. Dia mulai bergumulkan tentang kehidupan spiritualnya. Lalu one day, I was just sitting there thinking for the first time after raised Baptist, church, gereja, ya, Sunday. And then I thought, now why would God? Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi begitu dia bergumul dengan keyakinannya dan tidak bisa bertanya tentang siapa Tuhan, dia kemudian memilih untuk mulai mempertanyakan Tuhan. Dia bertanya, bagaimana mungkin Tuhan yang adalah penguasa segalanya, ya, yang punya segalanya, yang punya kekuatan untuk menciptakan saya, ya, who was able to create me, and raise the sun every morning, yang bisa membuat matahari terbit, ya, kemudian harus cemburu ya ketika ada orang-orang yang tidak memilih untuk menyembah Tuhan ya. I'll be threatened by a question that I will have to ask. Jadi kalau Oprah Winfrey mungkin konteks yang pada saat itu terjadi buat anak-anak muda zaman now ya mungkin ya. Jadi berapa banyak anak muda zaman now tuh referensinya cuma dua biasanya lah, TikTok atau Instagram. Dengan beberapa media ya, lalu para influencer gitu ya, yang punya follower yang cukup banyak, bisa jutaan gitu ya. Mereka melakukan atau mengatakan sebuah statement tertentu dan kemudian viral, itu bagi anak-anak pemuda adalah sebagai sebuah dasar untuk memilih sesuatu itu benar atau tidak. Dan problemnya adalah tidak semua influencer itu adalah orang yang percaya pada Tuhan. Jadi ada opsi tertentu ya, ada opsi pilihan yang kemudian membuat orang tuh lebih, iya ya benar ya, sejak dulu gue Kristen. Kenapa gue Kristen? Karena papa mama Kristen, engkong oma Kristen. Dari kecil saya Kristen. Saya tidak pernah punya kesempatan untuk bertanya dan mempertanyakan iman saya. Setiap kali saya bertanya, pendeta saya selalu ngomong, sudahlah jangan difikirkan. Imani saja, imani gitu ya. Ada beberapa anak muda kemudian udah geli ya dengan kalimat ini. Kalau saya ngajar di UK Petra, dalam materi tentang ateis, itu biasanya setelah selesai materinya, itu banyak anak pemuda tuh memberi respon, oh saya baru tahu ini Pak Joy tentang ateis. Sebenarnya lebih bagus ya, lebih enak ya pilihannya adalah menjadi ateis. Ya memang betul sih ya, walaupun secara apa ya, secara belief sistemnya agak sulit untuk dipegang sih, tapi anyway ada banyak orang yang punya pemikiran pengertian seperti itu. Nah saya nggak tahu dengan kita hari ini juga jadi sebuah pertanyaan yang mendasar ya. Why I believe what I believe? Kenapa saya percaya apa yang saya percaya? Kenapa saya jadi Kristen? Kalau saya jadi Kristen, kenapa Kristennya karismatik, Katolik, Protestan? Kenapa? Kenapa nggak Tuhan aja deh gitu loh ya, nggak usah ngomong nama agamanya, toh kita sadar lah, kita tahu nggak mungkin lah nanti waktu mati ditanya agamanya apa, Kristen gitu ya. Terus Kristennya apa? Oh GKI, oke tunggu dulu ya, ini apa Pentakosta, oke silakan masuk ya, yang karismatik duluan itu misalnya karena pujian penyembahannya lebih hidup misalnya. Atau di beberapa konteks tertentu ada orang yang mulai membuat sebuah pertanyaan yang mungkin ya cukup menggelitik ya. Pertanyaannya adalah Tuhan itu agamanya apa? Tapi kalau Anda tanya kepada saudara-saudara kita yang Muslim, mereka akan langsung menjawab agamanya Tuhan itu Islam. Jadi Isa itu Islam, Abraham itu Islam, Musa itu Islam, agamanya Tuhan itu adalah Islam. Dan itu tertulis dalam Al-Qur'an. Jadi anyway, waktu kita kembali kepada topik kita hari ini, maka mungkin kita perlu breakdown ya malam hari ini. Sekali lagi ya, seperti saya yang mention di awal tadi, semoga pembahasan kita malam hari ini tidak membuat kita sulit untuk tidur ya, semoga ya. Nah, ini adalah bentuk pengetahuan saudara sekalian. Jadi kalau saya membuat sebuah gambaran pengetahuan, ya, nomor satu itu yang paling penting, ya mungkin yang paling mendasar itu nomor 4 yang di atas ya. Pertanyaan tentang pengetahuan yang penting bermanfaat, cuma itu aja, penting bermanfaat. Oke.
Terlepas dari gender laki, perempuan, tua, muda, dan seterusnya. Oke lah, kita tahulah nama buah, musim, matahari terbit di mana, ya terbenam di mana, oke lah ya. Lalu kalau kita turun di bawah, ada penting, bermanfaat, diperlukan. Kalau ada orang ngomong nama buah penting atau nggak penting, ya penting, cuma bermanfaat nggak? Kayaknya nggak deh ya. Kalau ke tukang buah penting, kalau saya kan bukan tukang buah, mungkin nggak penting juga. Kalau orang yang belajar atau kerjanya di perakiraan cuaca mungkin musim oke lah ya, tapi kalau saya sih enggak lah, nggak terlalu bermanfaat. Nah makanya naik ke bawah ya, penting, bermanfaat, dan diperlukan. Nah penting, bermanfaat, diperlukan ini terbatas. Terbatas kenapa? Karena nggak mungkin semua orang itu expert di dalam semua bidang, nggak mungkin. Ya. Maka kalau orang kuliahnya ekonomi, apakah dia bisa tahu hal-hal yang terkait dengan teknik industri? Tahu lah, tapi kecil. Ya, dia lebih bisa ekonomi. Ada orang yang belajar tentang teknik industri atau teknik sipil, dia bisa bangun rumah, tapi waktu ngomong tentang manajemen ekonomi, oke lah dia tahu, tapi kecil sedikit ya, terbatas, jadi segmented ya, orang-orang tertentu saja ya. Misalnya ibu-ibu ditanya, bisa nggak servis motor? Ya nggak bisa lah, servis motornya bawa ke bengkel aja gitu ya. Bawa ke bengkel. Kenapa? Karena bukan mekanik ya. Jadi terbatas, segmented ya. Ini hopefully bisa dipahami ya. Jadi 4 yang umum. Yang ketiga adalah diperlukan tapi terbatas, orang-orang tertentu. Yang kedua adalah penting, bermanfaat, tapi ini universal. Ya, nggak peduli jurusan apa kuliahnya, nggak peduli usianya berapa, nggak peduli gendernya apa, ya tentang kesehatan kita harus tahu dong. Ya, itu sudah umum sekali gitu, menyeluruh dan universal. Dan yang paling tinggi adalah yang pertama, ini paling bawah ya, penting, bermanfaat, diperlukan, universal, tapi dia melampaui ya, beyond the knowledge. Melampaui pengetahuan itu. Nah, ini melampaui pengetahuan itu yang membuat kita tuh bisa geleng-geleng kepala ya. Bertanya, bagaimana mungkin ya satu keluarga meledakkan bom, menyakiti orang lain, tapi ngajak anggota keluarganya. Bagaimana mungkin ya gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang kemudian merasa jadi batu sandungan ya karena terlalu fanatik terhadap agama tertentu. Orang Kristen tuh merasa yang paling benar, apalagi kalau udah kutip Yohanes 14 ayat 6. Woi, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan kalimat ofensif ya. Jadi orang-orang tertentu merasa gila nih, orang Kristen merasa yang paling benar gitu ya. Ya ini jadi sebuah tantangan ya. Kenapa? Kemudian ada banyak orang yang jangankan punya agama gitu ya, udah muak sama agama ya. Lebih baik ya itu tadi, saya percaya deh ada Tuhan gitu ya. Tapi udah jangan ngomong-ngomong Tuhan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku misalnya ya. Dan kalau kita ngomong dalam dunia posmo saat ini ya, Tuhan itu kan secara definisi bukan hanya sekedar pribadi. Ya saya bilang tadi ya, mau kamu sebut Tian Kung, Allah, Yesus, Tuhan, Sai Baba, ya, Kuan Im, dan lain sebagainya lah ya. Terlepas dari nama-nama pribadi dari Tuhan-Tuhan ya, Nirguna Brahman dan seterusnya. Kalau di Hindu kan Nirguna Brahman, lalu kemudian ada Avatar dan seterusnya. Terlepas dari nama-nama itu, Tuhan itu dalam zaman posmo itu terkait dengan apa dan siapa yang mengendalikan dan menguasai hidup kita. Jadi kalau apa dan siapa yang menguasai mengendalikan hidup kita jadi luas. Ini bukan cuma sekedar nama Tuhan. Ini bisa jadi sebuah bentuk yang lain yang mungkin kita sebut ya biasanya berhala. Misalnya agama saya apa? Agama saya duit. Ya money is everything gitu ya. Ya apapun juga yang namanya uang, uang lah pokoknya ya. Uang ya gini loh ya. Lu doa, lu nggak baca firman, lu nggak gereja, lu nggak ke gereja. Terlepas dari apapun yang kamu lakukan terhadap agamamu ya. Uang itu nggak punya agama. Uang itu ya jauh lebih penting gitu ya. Ya, pernah nggak sih memikirkan ya? Coba nanti ya minggu ini coba deh. Ya, kira-kira berhenti ke gereja 1 bulan aja kira-kira ya. Ini test drive enggak lah ya. Tapi katakanlah ya, misalnya ya, berhentilah kita ke gereja, nggak baca Alkitab, nggak doa, kira-kira hidup kita akan langsung merana nggak sih? Jadi jatuh miskin gitu ya, kayak Ayub gitu tiba-tiba langsung kena bisul ya, istri mati, suami mati misalnya ya, atau anak mati, perusahaan kita bangkrut gitu. Kalau saya secara ya posibilitas oke lah, bisa lah ya. Tapi probabilitas ya, kemungkinannya mungkin ya 20% ya, mungkin ya. Coba aja gitu ya. Enggak ya, saya tidak merekomendasikan itu. Tapi anyway,
Tuhan itu bukan hanya sekedar nama yang kita sebut sebagai pribadi dan cara kita beribadah kepada siapa dan kitab suci apa yang kita pakai. Enggak. Kadang-kadang Tuhan itu juga bisa terkait dengan hal-hal yang menguasai dan mengendalikan hidup kita. Ya, termasuk juga ya hal-hal yang menarik adalah pelayanan ministry. Beberapa orang merasa gelar kemajelisan, kependetaan, gelar hamba Tuhan itu menjadi sesuatu yang melekat ya. Sehingga pada waktu dia pensiun misalnya ya, tidak lagi dalam kapasitas pelayanan penuh waktu secara struktural. Saya yakin gini ya, pelayanan itu sampai mati, nggak ada kata pensiun. Oke. Tapi secara struktural kalau kita di gereja ada batasnya gitu ya, 60, 55, 65 gitu ya. Masih bisa nggak melayani? Bisa, tapi mungkin secara struktural udah nggak punya suara ya untuk memberikan, jadi dewan penasehat lah, intinya begitulah. Tapi waktu kita ngomong tentang hal tersebut, ada beberapa rekan atau senior saya yang saya lihat tuh seperti kehilangan pegangan gitu ya. Ya ini kan terjadi bukan hanya sekedar orang yang hamba Tuhan, orang yang bekerja lalu pensiun ya PNS gitu ya, atau karyawan swasta gitu, tadinya CEO jadi nggak punya kegiatan apa-apa. Kan kadang jadi bingung ya, jadi mau ngapain sih ini ya. Jadi istilahnya tuh ada orang yang ngomong post power syndrome. Di rumah marah-marah, ya merasa dia tuh harga dirinya tidak punya. Ada orang kalau mengkritik dia atau berdiskusi dia tidak mau kalah. Dia merasa tahu segalanya dan seterusnya. Nah, ini menjadi post power syndrome. Nah, itu kaitannya dengan apa? Kaitan dengan Tuhannya dia itu bukan Tuhan, tapi pelayanan. Hal-hal yang sifatnya itu rohani. Ya, bagaimana saudara sekalian sampai sini? Apakah kita mulai memutuskan untuk memikirkan ulang agama yang kita yakini? Ya, ya kadang-kadang saya juga nggak fair ya. Maksudnya ada orang ngomong begini, enggak, Kristen tuh paling benar gitu ya. Daripada agama-agama yang lain. Saya tanya, you udah pernah nggak belajar agama-agama yang lain? Belum. Loh, gimana kamu bisa ngomong bahwa Kristen yang paling benar? Karena gini ya, comparison is the mother of clarity. Perbandingan adalah ibu dari sebuah kejelasan. Jadi kalau kamu mau ngomong itu putih, ya kamu harus tahu ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang coklat, baru bisa kita ngomong itu putih. Diferensiasi itu harus jelas. Tapi ada orang hari ini fanatik. Enggak, pokoknya Yesus segalanya. Kalau nggak suka kita berantem. Kalau nggak bisa pakai otak, pakai otot. Wih, mantap ya. Ya beberapa orang Kristen itu, aduh, saya ngomong-ngomong sendiri pengen ketawa sendiri sih. Karena dulu saya gitu ya, dulu saya tuh gitu ya. Saya merasa, waduh, ya kalau ada orang-orang yang punya ajaran yang menyimpang gitu ya, waduh, langsung deh sifatnya tuh langsung kritik ya. Kayak lu bodoh ya, stupid, woy. Ya, paling bener nih ini nih, kamu nggak tahu ya siapa Muhammad itu. Waduh, kamu tuh nyembah siapa ya? Wah, rasa itu paling bener. Dan seterusnya lah ya. Jadi dari sinilah sebenarnya kita mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Ada tipe orang beriman. Tipe orang beriman yang pertama adalah tipe orang beriman yang kita sebut dengan mistikisme. Mistikisme. Mistikisme itu menekankan pengalaman supranatural yang sifatnya subjektif. Kenapa kamu percaya agama yang kamu percaya? Bapak tidak tahu. Saya dulu pernah mimpi, Pak. Woi. Mimpinya apa? Mimpi ketemu seorang bapak ya, jenggotnya putih, rambutnya putih, jubahnya putih, kumisnya putih, naik kuda putih. Terus saya tanya, menurutmu itu siapa? Itu pasti Yesus, Pak. Wah, loh kok bisa tahu itu Yesus? Ya pastilah Pak itu Yesus. Loh, tapi Alkitab nggak pernah ngomong Yesus tuh naik kuda loh. Naik keledai iya gitu loh. Dan keledai rasanya kok nggak warnanya putih. Kecuali. Yang kamu lihat itu pakai nemtek. Ya, tahu yang nemtek ya. Di dadanya tulisan Yesus Kristus. Nah, itu berarti kamu ketemu sama Yesus. Jadi pengalaman supranatural yang subjektif. Sekali lagi ya, saya tidak menampik kita mungkin punya pengalaman, oke lah. Tapi pengalaman itu kan subjektif ya, nggak bisa dijadikan sebuah dasar kita meyakini sesuatu itu benar hanya berdasarkan sebuah pengalaman supranatural. Bapak tidak tahu, Pak. Dulu saya itu, Pak ya, itu sakit, Pak. Saya percaya Yesus, saya sembuh, Pak. Dulu saya ini di dalam titik nadir pekerjaan, Pak, paling bawah, Pak. Saya diajak teman saya ke gereja, Pak. Waktu itu pendetanya ngomong, siapa di sini yang sedang bergumul dengan bisnisnya, saya doakan akan sukses. Wah Pak, Bapak nggak tahu, mujizat Pak, saya bisa sukses dan seterusnya. Ini mistik ya, jadi orang-orang tertentu yang percaya bahwa sesuatu itu benar karena pengalaman supernatural.
minta maaf saya agak sering minum ya, karena ini lagi kurang enak badan ya, satu keluarga nih. Kemarin dari rumah sakit. Tadi pagi baru cek darah lagi, tadi panggil diagnostik ke rumah, cek darah. Tapi puji Tuhan hasilnya baik sih, virus aja. Jadi ada obat, ini membuat bibir saya ini kering, jadi saya minum terus. Oke, kita lanjut. Ini yang pertama ya, mistikisme ya, pengajaran yang sifatnya itu mistik. Dan percaya atau tidak, sebenarnya secara manusia, natur kita tuh diciptakan dengan sebuah kerinduan untuk mendapatkan hal gaib ya. Hal-hal yang sifatnya itu transenden, yang melampaui. Jadi kalau orang yang percaya ada Tuhan, konsekuensi logisnya adalah dia harus percaya ada setan. Gitulah kurang lebih ya. Karena setan dan Tuhan itu sama-sama tidak kelihatan, tidak nampak, tapi dipercaya ada. Tapi anyway, waktu kita ngomong tentang apa yang kita percaya sebagai sebuah kebenaran karena pengalaman subjektif, ini tidak bisa kita jadikan dasar. Yang kedua adalah rasionalisme. Ini semuanya pakai isme ya. Jadi isme itu pengajaran ya. Jadi rasional itu tidak salah, tapi rasionalisme itu menekankan rasionalistik. Jadi kalau rasionalistik menekankan rasio sebagai standar kepercayaan. Saya nggak percaya kalau tidak bisa saya telaah dengan otak saya. Dan by the way, anyway, busway ya, sebenarnya waktu kita ngomong tentang iman pun tidak menampik bahwa ada unsur rasio di dalamnya. Walaupun rasio itu terbatas ya. Jadi kalau kita percaya tuh bukan irasional tapi suprarasional yang melampaui pikiran kita ya. Cenderung menerima hal yang memuaskan kognitif tapi tanpa pembaruan hati. Ini ada Ko Ivan di sini. Ko Ivan masih ingat nggak? Dulu ada jemaat kita yang datang ke gereja itu selalu bawa buku tebel. Ya, bukunya itu buku komentari. Dia duduknya itu selalu paling ujung dan tidak ada orang yang bisa duduk di sebelahnya. Kenapa? Karena setiap kali khotbah dia bawa bukunya, dia buka bukunya, itu langsung ngambil 2 space. Jadi nggak bisa ada yang duduk di sebelahnya. Dan yang menariknya adalah siapapun yang berkhotbah, ya, dia pasti akan melakukan kritik. Dia ngomong, Bapak tadi salah khotbahnya, Pak. Bahasa Ibrani-nya begini, Pak. Ya. Bapak tadi salah, Pak. Tadi itu bukan firman Tuhan, Pak. Ya. Lihat, Pak, ini ya hasilnya di komentari ngomongnya begini dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini terkesan skeptik ya. Skeptik tuh ragu ya, meragukan ya. Nah, saya juga pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini ya. Saya ngomong saya ini tidak, saya ragu ya ada Tuhan, dia ngomong begitu ya. Ya, ragu, bener nggak sih ada Tuhan setiap kali dengar khotbah? Ini bener nggak sih? Ini pendetanya khotbah dan seterusnya. Tapi menariknya, orang yang skeptik itu cenderung skeptik hanya bagian-bagian tertentu. Mereka hanya ragu terhadap hal-hal yang sifatnya itu rohani. Begitu dia ngomong tentang hal-hal yang sifatnya itu sekular, misalnya tentang rumah tangga misalnya ya, atau pelajaran lah fisika, matematika, dia nggak skeptik. Ya. Dia tetap yakin 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Dia nggak skeptik. Kenapa? Ya itu tadi ya. Jadi di awal itu kan tahu ya teori logika ya. Jadi dia udah necessary-nya dia udah mengambil pilihan tidak percaya ada Tuhan, gitulah kurang lebih ya. Oke, ini adalah rasionalisme. Yang ketiga adalah skeptik. Nah ini tadi lanjutannya. Orang yang selalu ragu ketika bicara mengenai hal metafisik. Kalimat-kalimat yang sering kali ngomong adalah, kalau memang ada Tuhan, saya pengen saya dipastikan saya ini bisa lihat Tuhan. Gitu ya. Walaupun secara logika ya udara nggak kelihatan, sinyal nggak kelihatan, tapi kita tetap percaya dan seterusnya. Saya pernah ketemu dengan satu orang om ya. Satu orang om ini Konghucu gitu kurang lebih ya. Mungkin ini agamanya itu ya inilah sinkretisme lah ya, perpaduan gitu. Tapi agama-agama China dari Tiongkok dan juga Buddhis, Hindu dia gabung, dia mix. Nah, setelah saya ngomong tentang siapa Yesus, tentang apa yang Yesus lakukan, dia memberitakan Injil lah. Lalu saya ngomong, Om, gimana Om? Om bisa terima nggak apa yang saya katakan dan sampaikan? Dia ngomong, you katakan tuh bagus ya. Tapi saya ini ragu. Gini aja deh, saya dengar dari teman saya orang Kristen, dia ngomong gini di Alkitab, you punya Alkitab, itu ngomong dengan iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Betul ya? Saya bilang, bener Om, itu ada tertulis dalam kitab suci saya. Kalau gitu gini deh, sampean Sinyo punya iman? Punya Om. Nah, terus dia ambil aqua, sudah. Aqua. Ya, ini aku. Katakanlah ini aqua ya. Kalau minum, lagi ngobrol kan minum ya. Terus dia taruh di depan saya, terus ngomong begini, oke deh, silakan mulai berdoa, punya iman, minta Tuhanmu mindahkan, nggak usah gunung, kebesaran. Tolong pindahkan aqua di depan saya ini ya, tolong pindahkan ya. Tolong pindahkan dari sini ke sini. Oke. Kira-kira kalau Anda ditantang seperti itu, apa yang Anda lakukan? Wah, langsung telepon para pendeta. Doakan ya, supaya
botolnya ini bisa pindah. Ya, saya bilang dengan bahasa yang sederhana, Om, yang jadi Tuhan itu bukan saya, yang jadi Tuhan itu Dia. Saya tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Mindahkan aqua ini gampang, Om. Tapi masalahnya adalah dia nggak mau diperintah dengan saya, oleh saya. Apalagi oleh Om permintaan. Enggak lah. Tapi anyway, orang yang skeptik itu biasanya cenderung meminta bukti empiris ya. Bukti yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Bukti yang bisa dibawa ke laboratorium, diperiksa, dianalisa, dan diambil sebuah kesimpulan. Baru dia tidak skeptik gitulah. Intinya begitu sih. Skeptik. Yang keempat adalah tradisionalisme. Ini mohon maaf ya, ini slide-nya tuh banyak banget ya, kurang lebih 100 ya. Jadi kalau saya sampaikan semuanya ini mungkin selesai jam 11 dan saya mungkin nggak bisa Bapak Ibu yang bisa, saya mungkin minta maaf belum bisa sampai jam segitu ya. Jadi saya akan batasi pembahasan kita. Yang keempat adalah tradisionalisme. Nah, orang-orang ini melihat iman sebagai bagian dari tradisi. Saya udah mention di awal tadi, agama itu bukan cuma sekedar relasi kita dengan Tuhan, tapi juga terkait dengan tradisi, tradisi yang kita bawa ya. Tradisi itu kan sebuah kebiasaan yang kita ulangi dan kita sampaikan kepada orang lain dan kemudian dilakukan oleh orang di generasi berikutnya. Nah, orang seperti ini cenderung alergi saat berinteraksi dengan ekspresi iman yang berbeda dengan keyakinannya. Jadi kalau saya di UK Petra itu biasanya selalu ada tugas dialog. Ya, minta mereka itu datang ke pesantren ya, ke kelenteng gitu ya, untuk berdialog dengan pendeta-pendeta, dengan biku, dengan ustadz gitu ya, untuk bisa punya pengalaman berinteraksi ya. Ya, anyway saya juga dulu begitu sih. Saya coba belajar walaupun bukan tugas kuliah ya, tapi saya penasaran sih. Puasa itu gimana, sembahyang itu gimana, dan seterusnya. Tapi kalau kita kembali kepada topik ini, tradisionalisme tuh orang-orang tertentu yang merasa gini, kalau kebaktian tidak GKI, rasanya tuh nggak kebaktian. Tapi nggak di sini ya, ini gereja yang lain, ada orang lain begitu. Saya gereja kalau gerejanya nggak karismatik, rasanya tuh nggak gereja, itu tradisi ya. Sebuah iman yang sangat tergantung dengan situasi, cara, kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Nah, orang seperti ini cenderung alergi. Nah, dari sinilah kita bisa belajar kenapa kita percaya sesuatu, ini paling nggak dibagi dengan 4 ya. Jadi yang pertama adalah kita percaya sesuatu itu benar karena orang tua. Apakah isi orang tua itu selalu benar? Jawabannya tentu saja tidak. Karena biasanya orang tua pun tidak tahu bahwa apa yang disampaikan itu benar atau salah. Nah, dia dapat dari kakek neneknya. Yang notabene mereka adalah orang di dalam zaman tertentu yang memang mungkin ya dalam konteks tertentu, gereja tertentu tuh tidak terlalu aware, tidak terlalu peka, tidak terlalu sensitif, tidak terlalu kritis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama. Jadi setiap kali pendeta khotbah, amin amin aja tuh, amin amin amin. Ini minta maaf bukan untuk menyinggung agama atau keyakinan dalam denominasi tertentu ya, tapi ini saya pernah ketemu satu pastor ya. Pastor ini gembala di sebuah gereja karismatik yang cukup besar lah ya, Surabaya. Saya kan diundang khotbah di sana, setelah khotbah selesai diajak makan, ramah tamah gitu ya, terus cerita-cerita. Dia ngomong gini, gereja kita ini ya Pak Joy sekarang sudah mulai mau ke visi gospel center. Woi, pengajaran Pak, kita nggak mau lagi kayak dulu Pak. Saya tanya, dulu tuh gimana? Dulu tuh Pak, kalau kita khotbah tuh mujizat, berkat, ya perpuluhan, uang, mujizat, berkat. Sekarang kita udah nggak begitu Pak. Ya, sekarang kita belajar untuk kembali kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab. Terus dia ngomong gini, tapi Pak, salah satu yang sulit buat gereja kita adalah ketika kita itu belajar 1 Korintus 14 dan 12. Yaitu tentang karunia rohani. Dan salah satu yang di-highlight adalah bahasa lidah, glosolali. Ini believe it or not ya. Pendetanya tuh ngomong begini, Pak, kita ini sudah tahu Pak, Alkitab itu dengan jelas mengatakan, jika kamu diberikan karunia untuk berbahasa yang lain, dan di dalam sebuah komunitas, hendaklah dilakukan satu demi satu dan ada yang menafsirkan. Jelas Pak, tahu Pak. Lalu tadi waktu kebaktian WL-nya masih begitu. Terus dia ngomong begini, nah itu dia Pak, kita ini udah kebiasaan. Kalau nggak pakai bahasa roh Pak,
rasanya gereja kita ini kok kurang kena gitu loh Pak. Kayak kurang menyembah Tuhan loh Pak. Ya ini percaya atau tidak, ya ini terjadi. Ya, dan ini pengalaman saya ketemu dengan pendeta tersebut. Nah dari sinilah kita lalu kemudian belajar ya, ada sebuah masyarakat budaya ya, sosiologis tuh membuatkan sebuah trademark ya, atau sebuah habit lah ya. Makanya tidak aneh kalau teman saya waktu itu membuat sebuah survei linguistik ya. Ya, dia belajar tentang bahasa-bahasa, kata-kata, lalu dia mendapatkan sebuah kesimpulan sederhana. Gereja karismatik ketika dia itu melakukan bahasa roh, kecenderungannya adalah mengikuti apa yang ada di mimbar atau orang di sekitarnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri menurut dia. Ini studi linguistik. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu di sini setuju atau tidak, tapi paling tidak teman saya itu ngomongnya begitu. Jadi biasanya itu kalau di atasnya itu laba-laba, biasanya di bawahnya itu adalah babanya ya, mungkin saba-saba atau apa gitu ya. Selalu ada kemiripan lah. Jadi ada sebuah tekanan di dalam sebuah environment ya, secara bentuk sosial. Dan ini memang tidak bisa ditampik ya, walaupun mungkin ya perlu dibuatkan sebuah studi yang lebih dalam. Tapi anyway, kenapa kita percaya sesuatu? Tekanan pada budaya bisa jadi, tekanan pada keluarga bisa jadi. Ya. Gimana kita hari ini? Pernah nggak ketemu dengan fakta kalau anak kita ngomong, "Pah, saya kayaknya nggak jadi Kristen deh, saya jadi Islam misalnya, atau jadi Hindu atau Buddha." Apa yang ada di pikiran kita kan gitu ya? Ya, waduh ini murtad nih apa gitu ya, mualaf dan seterusnya. Nah ini berikutnya yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis itu terkaitan dengan kenyamanan. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat kesaksian orang-orang yang pindah agama dari agama X ke Y, A ke B ke C, atau agama apapun ya, pokoknya pindah agama, itu selalu ada kalimat yang selalu sama. Yaitu kalimatnya adalah saya merasakan nyaman, damai, sejahtera, tidak seperti agama saya yang dulu. Itu selalu ada ya. Itu unsur psikologis ya. Ya termasuk juga ketika orang-orang ateis yang tidak percaya ada Tuhan ya. Jadi mereka tidak percaya ada Tuhan ya, ya, ya sebut aja deh Karl Marx ya. Siapa? Sigmund Freud. Nah, siapa lagi tuh? Ludwig Feuerbach ya. Itu kalau ditelaah, itu masa kecilnya tuh mencekam ya. Ada yang dibully ya, di sexual abuse oleh bapaknya sendiri ya. Ada yang ditinggal mati oleh orang tuanya, yang seterusnya. Dan ini mungkin sedikit banyak memberikan kontribusi ya, sehingga orang kemudian mengatakan, aduh, kita tuh cuma diindoktrinasi ya. Ya. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kuasa. Tapi realitanya nggak begitu, bro. Ya, nggak begitu realitanya. Pertanyaan selalu kan menjadi menarik karena selalu pertanyaan gitu. Kalau Tuhan itu maha kasih dan maha kuasa, kenapa Dia menciptakan dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan sakit penyakit? Kan Dia ngomong begitu. Apakah Tuhan itu satu tidak lagi maha kuasa, tapi maha kasih? Kemungkinannya kan gitu ya. Ya, Freud tuh kan pernah ngomong God is dead ya. Salah satunya kan kalimat yang mencetus kalimat ini muncul kan karena dia melihat ya kondisi situasinya kan semakin tidak lebih baik ya ketika ada percaya ada Tuhan atau nggak ada Tuhan ya. Ya begitulah ya. Yang ketiga adalah religius. Nah ini ya, indoktrinasi tadi yang saya sampaikan, saya lanjutkan terkait dengan kebutuhan manusia untuk mempunyai hasrat beragama sih. Jadi manusia itu secara DNA ya, secara natur dia punya chip. Ya ini kalau di dalam Alkitab itu digambarkan manusia itu sebagai gambar Allah. Jadi kalau dia gambar Allah, maka ada sesuatu dari diri Allah yang tidak bisa lepas ya, tidak bisa ya didinai bisa ya, disangkali bisa. Tapi dia terus akan mencari ya. Makanya tidak aneh kalau sejak sejarah agama kan gitu ada animisme, dinamisme ya, gunung disembah, pohon disembah dan seterusnya ada sebuah kerinduan ya, hasrat tentang hal-hal yang sifatnya itu religius. Nah, orang-orang tertentu percaya sesuatu itu benar ya, mungkin kata gereja, kata pendeta, ya, kata Alkitab kayak gitu ya. Itu ada satu orang yang pada waktu seminar LGBT ya, lesbian, gay, bisexual, transgender, satu anak pemuda tuh tanya gini, Pastor, please give me your explanation. Plus, but please, Pastor, when you explain about LGBT, you have to take down your Bible
and give us the explanation not according to your religion. Wih, keren ya. Coba jelaskan pada saya tentang LGBT itu salah. Itu nggak usah pakai Alkitab, Pak. Ya kan Bapak pendeta kan. Bapak pendeta pasti ngomongnya Alkitab paling benar kan gitu. Sekarang jelaskan pada saya LGBT itu salah tanpa Alkitab. Kira-kira bisa nggak? Ya bisa lah ya. Betul nggak sih? Kan ada general truth ya, kebenaran umum. Sederhana saja sih. Kalau di dalam dunia ini ada homoseksual, ya Anda tinggal menghitung waktu saja, dunia ini akan habis. Oke, kita tidak akan bahas LGBT. Yang filosofis adalah itu tadi ya, konsistensi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, konsistensi, koherensi, koresponden. Apa sih? Konsistensi itu adalah apakah yang kita percaya itu secara konsisten kita bisa pegang. Contoh misalnya ya, ketika ada orang tertentu yang percaya bahwa ketika orang memberi 10.000 akan diberkati dengan 100.000. Orang memberi 100.000 akan diberkati dengan 1 juta. Itu ini sebuah kebenaran yang mungkin kita dengar di sebuah konteks gereja tertentu. Nah, apakah konsisten itu bisa dipegang? Misalnya dalam konteks tertentu, saya ini betul-betul tidak punya uang. Nah, waktu tidak punya uang berarti saya tidak bisa mendapatkan berkat Tuhan kalau saya tidak memberi kepada gereja. Nah, ini pertanyaan yang sama ketika ngomong tentang perpuluhan. Perpuluhan itu ngitungnya bagaimana, Pak? Perpuluhan itu ngitungnya dari keuntungan bersih, dipotong pajak, modal, dan seterusnya, atau dari mana? Nah, ini pertanyaannya muncul. Nggak konsisten akhirnya. Kalau ada orang-orang tertentu yang nggak punya modal, misalnya ya, nggak pakai modal tuh marketing, misalnya. Ya ada modal lah ya, modalnya training, modalnya ngomong, pendekatan, betul. Tapi mungkin orang-orang tertentu yang sifatnya marketing, ngitungnya bagaimana, Pak? Ya, apakah ngitung pajak dan seterusnya. Atau mungkin ada beberapa orang yang pekerjaannya tuh pendapatannya tidak jelas, dan seterusnya. Ya, nggak pasti gitu ya. Nah, apakah itu konsisten? Misalnya contoh, apakah kita bisa konsisten memegang sebuah keyakinan bahwa nanti kelak ada surga dan neraka? Ya, terlepas dari ada banyak orang baik ya, orang baik di sekeliling kita yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, dan kemudian kita mengklaim orang ini tidak bisa masuk surga, tapi masuk neraka. Ya. Terus yang kedua adalah koheren. Koheren itu adalah kaitannya yang sifatnya itu aplikatif ya. Aplikatif, apakah kepercayaan saya ini memberi kontribusi ya, memberi dampak ya. Jadi kan teori teori tentang pengetahuan itu kan orang bisa tahu tapi tidak paham. Orang bisa tahu dan paham tapi bisa tidak mengalami, tidak merubah sesuatu dalam dirinya. Ya, sebagai contoh, misalnya contoh, saya lihat anjing. Waktu saya lihat anjing, saya tahu itu anjing. That's it. Dari mana saya tahu? Ya pokoknya nggak usah dibahas. Saya lihat anjing, saya tahu itu anjing. Tapi waktu anjing itu saya perhatikan, bulunya saya perhatikan, ekornya saya perhatikan, wajahnya saya perhatikan, saya mulai melakukan sesuatu yang sifatnya itu analisa. Wah, anjing kok lucu ya? Nah, ini kesimpulannya. Ya, anjing kok lucu. Kulitnya kok bagus. Lalu kemudian berandai-andai. Seandainya kalau saya punya bagaimana? Gitu. Nah, itu dari tahu jadi paham anjing. Ya. Nah, setelah dia paham, lalu kemudian dia mengambil pilihan. Pilihannya apa? Saya mau beli anjing. Nah, ini menarik ya. Begitu dia beli anjing, dia bawa anjing itu ke rumah, apa yang terjadi pada hidupnya? Hidupnya berubah. Loh, kok bisa hidupnya berubah? Iya, pagi-pagi biasanya nggak bangun pagi, bangunnya siang. Dia harus bangun pagi. Kenapa? Karena dia harus kasih makan anjingnya. Uang yang biasanya dia pakai cukup gitu ya untuk jalan-jalan, untuk senang-senang buat dirinya sendiri. Ternyata ketika dia punya anjing, dia harus mulai menyisihkan uangnya untuk makanan anjing, bawa ke salon, kasih vaksin, imunisasi, dan seterusnya. Nah, dia harus apa? Dia harus belajar. Belajar apa? Menyangkal diri. Biasanya dia punya uang mau bisa belanja, akhirnya uang belanjanya dipakai buat beli makanan anjing, misalnya begitu. Jadi, sesuatu yang kemudian memberi kontribusi, memberi dampak kepada hidupnya. Semoga bisa dipahami ya. Yang ketiga itu adalah koresponden. Nah, koresponden nih biasanya tuh kita ngomongnya tuh sumber utama ya. Jadi waktu kita bicara tentang sebuah agama, yang kita percaya sebagai sumber utama itu apa ya? Biasanya ada orang yang nggak suka baca Alkitab,
Tapi suka baca saat teduh ya. Buku saat teduh itu kan ya bagus ya. Saya bukan ngomong nggak bagus. Tapi kan buku saat teduh itu kan hasil dari pemikiran orang ya. Yang kemudian diberikan sebuah konklusi gitu ya. Bapak Ibu pernah dengar ilustrasi ini nggak? Pengamen yang buta dari sejak kecil. Nah, mungkin ada yang tahu ya. Pengamen yang buta sejak kecil tuh dia nyanyi di sebuah tempat, dia nyanyi burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal dua. Terus tiba-tiba ada satu orang penumpangnya tuh protes. Mas, maaf mas, tanya mas. Mas ini sejak kapan mas? Butanya mas, sejak kecil. Pernah lihat burung kakak tua? Gak pernah. Kok tahu? Ya, orang bilang ada burung kakak tua. Pernah lihat nenek yang giginya tinggal dua? Nggak pernah. Nah, berarti Mas nggak bisa nyanyi seperti itu. Terus dia tanya, jadi harusnya nyanyi gimana? Oh, nyanyinya begini, burung kakak tua, katanya, hinggap di jendela, katanya, nenek sudah tua, katanya, giginya tinggal dua, katanya. Bapak Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata siapa? Ini kan jadi pertanyaan. Iya, jadi kalau kata pendeta, Yo, kata dan aku enggak. seterusnya, jadi pergumulan ya. Oke, mungkin kita berhenti dulu di sini ya. Sudah setengah 10 ya. Iya, sudah setengah 10. Mungkin nanggung ya, saya konklusikan sedikit ya. Jadi konklusinya Ya, apa sih Pak? Ya, konklusinya ini ya. Jadi konklusinya adalah, nih ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. Dan pengenalan tanpa pengalaman adalah sebuah kesia-siaan. Jadi bagaimana kita hari ini meyakini, menghidupi apa yang kita yakini. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, dan kita tidak punya kerinduan untuk mengenal Dia, rasa apa yang kita lakukan itu sebuah kebohongan. Ya, Bu Ayu ini baik, tapi kalau saya ngomong Bu Ayu ini baik, tapi saya nggak kenal Bu Ayu, rasanya itu cuma lip service aja. Dan pengenalan tanpa sebuah pengalaman adalah sebuah kesia-siaan. Jadi kita ngomong kenal Tuhan, tapi nggak pernah mengalami Tuhan, rasanya juga itu sebuah kesia-siaan. Dari sinilah kita belajar bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memastikan bahwa kita tidak mengenal Tuhan, tapi kita bisa dimampukan mengenal Tuhan karena Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk memperkenalkan siapa dirinya. Dan buat kita malam hari ini kita harus yakin bahwa iman itu terkait dengan pengetahuan. Jadi Alkitab kita yang seringkali mungkin kita bawa tidur hari ini tolong dibaca. Ya, saya ketemu orang-orang kalau ya maaf ya ini saya sebut karena saya pelayanan misalnya di misi di Kupang, di NTT gitu ya. Beberapa saudara kita tuh di sana Alkitab tidak dibaca ya. Alkitab tuh dibawa tidur. Udah kayak jimat gitu ya. Ya, saya yakin Alkitab tuh ditulisnya bukan dengan rasa ya, tapi dengan pikiran. Nah, dari sinilah kita mulai mempelajari dan percaya bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya kepada Tuhan. Perhatiin ya, jadi tanpa pengetahuan, orang yang bodoh itu terkait dengan hatinya, itu bisa kecewa ya sama Tuhan ya, karena nggak pernah kenal Tuhan dengan sungguh ya. Ya, makanya saya tetap mendorong Bapak Ibu sekalian bukan berapa banyak firman atau Alkitab yang kita baca, tapi seberapa dalam kita berjumpa dengan Sang Firman. Itu lebih penting ya. Ya, ada beberapa orang hari ini membaca Alkitab 1 hari 5 pasal. That's good sih, saya bukan ngomong tidak bagus ya. Tapi pertanyaannya yang paling sederhana adalah bukan hanya sekedar berapa banyak pasal yang kita baca, tapi seberapa dalam kita memahami apa yang Tuhan mau ya. Karena sadarlah ketika kita membaca firman Tuhan itu sedang membaca hidup kita ya. Ya, waktu kita baca firman Tuhan itu sedang membaca hidup kita. Dan dari sanalah kita kemudian mulai mempelajari dan memahami, merefleksikan dengan tiga pertanyaan
yang disampaikan Yesus kepada Petrus? Ingat ya, 3 pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, do you love me more than this? Ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Dan kalau pertanyaan yang sama disampaikan kepada kita, maka sudah selayaknya hari ini kita mulai memikirkan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. Pengenalan tanpa pengalaman adalah sebuah kesia-siaan. Percuma kita itu ngomong kenal Tuhan, tapi tidak pernah mengalami kasih setia Tuhan. Penebusan Kristus di atas kayu salib membebaskan kita. Apa yang kita tahu dengan kognitif kita tidak akan pernah mempunyai dampak apapun. Orang kalau tahu sesuatu, paham sesuatu, pasti apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, memberi kontribusi terhadap hidupnya. Kira Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman. Tidak hanya sekedar mengetahui firman, ajarlah kami juga untuk terus bertanya apakah sungguhnya kami ini sedang berjalan di dalam jalan terang-Mu, atau mungkin kami sedang membuat Tuhan dengan kemasan rohani, dengan Alkitab, yang kami pikir itu adalah Tuhan. Padahal Tuhan yang menyatakan diri tidak sedang menyatakan dirinya dengan bentuk apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh Roh Kudus. Mampukan kami. Ketika membaca, memahami firman Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjalaninya. Karena kami sadar firman Tuhan tidak akan pernah dapat kami pahami kalau kami tidak punya komitmen untuk melakukannya. Mereka yang melakukan firman, orang tersebut akan belajar memahami apa itu firman. Dan Yesus, sang firman yang hidup, sudah menyatakan dirimu datang ke dalam dunia mati di atas kayu salib, bangkit naik ke sorga. Sang firman yang hidup tidak hanya berkata-kata, tapi dia menyatakan hidupnya menjadi sebuah modal, menjadi sebuah model, menjadi sebuah motivasi untuk kami boleh hidup sebagaimana Yesus pernah hidup dalam dunia ini. Ini doa kami, Tuhan, berkati setiap orang di tempat ini dan orang-orang yang mungkin mendengarkan rekamannya. Biarlah melalui materi yang singkat ini, kami boleh memikirkan ulang tentang keyakinan yang sedang kami yakini. Apakah ini adalah sebuah kebenaran yang Tuhan nyatakan atau kebenaran yang kami bangun sendiri. Karena tanpa pengertian yang benar, maka semua kegiatan yang giat untuk Allah hanya akan membuat kami membuat kebenaran sendiri dan tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Demi Kristus Tuhan kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.